Newcastle United saat ini masih terus terjerembab di jurang degradasi. Klub berjuluk The Magpies terus mengalami masa sulit. Setidaknya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir ketika Mike Ashley masih duduk di kursi tertinggi. Sebelumnya para supporter sudah sempat memprotes kursi yang diduduki Ashley. Mereka meminta sang pemilik untuk minggat dari jabatannya karena dianggap tidak becus dalam memimpin klub bersejarah sekaliber Newcastle United. Tepat pada akhir 2018 lalu ketika klub melakoni laga kandang melawan West Ham United, banyak kursi kosong yang tidak terisi oleh pendukung tuan rumah. Itu merupakan bentuk protes yang dilakukan supporter dengan tajuk 11-Minute Walk-in Protest yang ditujukan kepada Mike Ashley. Sejak 2007 menjabat sebagai pemilik, Ashley disebut banyak mengeluarkan keputusan yang merugikan, mulai dari membiarkan legenda pergi sampai mengubah nama stadion yang dulunya bernama St. James Park menjadi Sport Direct Arena. Namun meski keberadaannya sudah sangat tidak diinginkan, Ashley ogah pergi begitu saja. Dia ingin mengambil keuntungan ketika pada akhirnya klub harus dilepas. Beruntung, setelah sejak 2017 lalu klub mengumumkan bakal dijual, pada 2020 kemarin datang konsorsium bermodal besar yang dipimpin PCP Capital Partners yang diisi oleh Public Interest Fund milik Kerajaan Arab Saudi, serta perusahaan properti dan investasi Reuben Brothers. Namun begitu, klub dan seluruh elemen lainnya termasuk para penggemar tidak bisa langsung bergembira. Ada banyak proses hingga kontroversi yang harus dilalui untuk bisa mendapat kata sah, seperti kabar yang baru saja kita terima saat ini. Mulanya para penggemar langsung meminta Mike Ashley untuk menandatangani proposal akuisisi yang kemudian dikirim ke pihak Premier League. Akan tetapi proses ini tidak berjalan mulus. Proses penjualan Newcastle United kepada pihak Kerajaan Arab Saudi mendapat tantangan dari Direktur Amnesty International Inggris, Kate Allen, menyusul isu pelanggaran hak asasi yang sempat mencuat. Mohammed bin Salman disebut memiliki rekam jejak yang buruk soal hak asasi, seperti terlibat dalam melawan pengkritik pemerintah dan kasus pembunuhan terhadap seorang jurnalis, Jamal Khashoggi. Hafiz Cengiz, tunangan jurnalis yang dibunuh, bahkan ikut mendesak Premier League untuk memblokir perjanjian itu dengan mengatakan kalau hal tersebut akan menjadi noda pada kompetisi. Pada kasus ini, lembaga HAM Human Rights Foundation juga turut mengingatkan Premier League tentang bahaya moral yang muncul apabila mengizinkan Newcastle melanjutkan proses akuisisi kepada pihak Arab Saudi. Premier League berkesempatan untuk merespon atas tindakan Arab Saudi terhadap HAM. Memblokir pembelian tersebut akan menunjukkan komitmen kalian soal kebebasan dan keadilan kepada dunia. Selain penentangan yang terjadi akibat dari isu pelanggaran HAM, BeIN Sports, perusahaan asal Qatar yang merupakan pemegang hak siar Liga Primer Inggris di Timur Tengah, turun untuk ikut menentang proses akuisisi Newcastle United kepada Kerajaan Arab. Hal itu terjadi karena Arab yang merupakan tempat berdiamnya saluran Biautki diklaim telah melakukan pembajakan besar-besaran terhadap tayangan Liga Primer Inggris. Sebagai informasi, Arab Saudi sekitar 4 tahun lalu telah memblokir layanan BeIN Sports di negara mereka menyusul konflik yang terjadi antar kedua negara tersebut. Jadi, warga Arab Saudi tidak bisa menonton tayangan Liga Primer Inggris secara legal. Dari situ muncullah saluran Biautki yang disinyalir memiliki arti Be Out Qatar sebagai saluran bagi penggemar Liga Primer Inggris di Arab untuk menyaksikan tayangan tim kesayangan mereka. Namun sekali lagi tayangan yang disiarkan adalah ilegal karena disebut telah mengambil saluran yang sudah lebih dulu terhubung ke BeIN Sports. Melalui penentangan ini, pihak BeIN Sports mengklaim bila tujuan mereka jelas, yaitu menutup segala ruang pembajakan. Atau dengan kata lain, bila pihak Liga Primer Inggris mengizinkan proses akuisisi Newcastle United, maka mereka sama saja mendukung tindakan pembajakan siaran. Dalam kasus ini, pihak Arab Saudi sempat membantah bahwa mereka terlibat dengan saluran Biautki dengan menyebut bahwa Kolombia dan Kuba merupakan pemegang perusahaan tersebut. Meski kantor Biautki memang terletak di Riyadh, namun dua negara tersebut langsung menepis itu semua.
praktis, hingga membuat BeIN Sports kian geram. Pembajakan siaran memiliki dampak yang sangat besar. Apa yang mereka lakukan di Timur Tengah dan Afrika Utara akan sangat mempengaruhi pendapatan klub dan pemasukan Premier League secara keseluruhan. Polemik yang terjadi pada akhirnya membuat proses akuisisi ini tidak ada kejelasan. Setelah berbulan-bulan lamanya, atau tepat pada 30 Juli 2020 lalu, pihak PIF menarik diri dari proses akuisisi ini. Dana sebesar 340 juta pounds yang disiapkan tidak sampai ke tangan Newcastle untuk bisa membuat Mike Ashley turun dari jabatan. Buntut dari kegagalan ini, protes para penggemar kian masif. Banyak yang menganggap bila dua hal seperti pembajakan hak siar hingga pelanggaran hak asasi yang telah disebutkan tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Mereka sudah sangat muak dengan era kepemimpinan Mike Ashley dan memilih untuk melayangkan petisi di chart.org yang kabarnya sudah ditandatangani oleh sebanyak 110 kali. Kepada Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, di mana isinya meminta adanya investigasi kepada Premier League yang diduga sengaja menjegal proses akuisisi ini. Usai berbagai proses lainnya dilakukan untuk bisa kembali melanjutkan akuisisi Newcastle United, akhirnya Arab Saudi melunak soal pemblokiran terhadap tayangan BeIN Sports di negaranya. Mereka membuka blokir saluran tersebut, hingga membuat kafe dan restoran di ibu kota Riyadh sudah mulai menayangkan pertandingan di saluran BeIN Sports. Kemudian perkara hak asasi yang juga sempat jadi kendala dari proses akuisisi ini, seperti ditulis BBC, PIF mengklaim kalau mereka terpisah dengan negara Arab Saudi. Selain itu, pihak konsorsium juga telah menepis segala tuduhan termasuk dugaan sport washing atau menutup-nutupi kasus pelanggaran hak asasi manusia lewat ajang olahraga. Terlebih, Premier League juga sudah diberi jaminan